Kita kembali ke venue. Kembali di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Di segmen sebelumnya, kesempatan bagi calon gubernur. Pada sesi kali ini, kita berikan kesempatan kepada para calon wakil gubernur untuk bertanya kepada calon wakil gubernur lain, kemudian ditanggapi dan saling merespon. Kami mohon untuk seluruh pasangan calon bisa kembali menuju ke podium. Silakan. Dan kami tegaskan pula bahwa pertanyaan yang diberikan tidak boleh menyerang secara personal atau pribadi, dan jika ada akronim atau singkatan atau istilah asing mohon dijelaskan terlebih dahulu. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Siwalan. Baik, Siwalan, kita lihat subtema apa yang didapat. Infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi. Pertanyaan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, kemudian ditanggapi calon wakil gubernur nomor urut 1, selanjutnya direspon oleh calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk tadi sudah memilih kemudian mengajukan pertanyaan. Dengan waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan ditujukan kepada Wakil Gubernur nomor urut 3. Terima kasih Gus Han. Saya ingin tanya terkait infrastruktur transportasi ini. Kira-kira apa komitmen nanti yang akan Gus Han wujudkan terkait dengan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan? Silakan. Ya, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu cukup? Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor 3 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih. Transportasi yang ramah lingkungan secara kalkulasi adalah yang namanya transportasi yang membuat atau memuat masyarakat banyak atau penumpang banyak, semakin banyak itu maka semakin ramah lingkungan. Maka kita akan optimalkan untuk penggunaan kereta api, bisa itu menggunakan kereta api tanpa rel pun juga bisa kita lakukan. Yang penting kita optimalkan mereka untuk bisa menggunakan kendaraan umum. Yang berikutnya adalah mensosialisasikan tentang pentingnya kendaraan-kendaraan tenaga listrik yang mungkin bisa. Waktunya habis Bapak, waktunya habis. Kami mohon kepada, mohon maaf belum dilanjutkan, mohon maaf, set waktunya kami tegaskan, kami atur, mohon tenang, set waktunya, kami coba atur, set waktunya, kami tegaskan, silakan dilanjutkan Bapak, set waktunya, kami coba atur kembali, silakan. Nggak diulangi dari awal nih. Dilanjutkan. Loh. Ya udah, oke, nggak masalah. Oke, jadi problem yang selama ini ada transportasi kita tidak ramah lingkungan disebabkan oleh masing-masing orang menggunakan kendaraan pribadi. Maka harus kita alihkan mereka untuk menggunakan transportasi umum. Untuk mereka mau memindahkan diri menjadi penumpang-penumpang kendaraan umum, maka kehadiran pemerintah adalah dengan cara memfasilitasi kepada para pelaku-pelaku kendaraan transportasi umum itu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga kita juga berikan kemudahan-kemudahan izin kepada mereka, dan bahkan kalau perlu kita subsidi kepada para pelaku-pelaku kendaraan umum itu agar mereka tetap beroperasi. Selama ini problem yang ada adalah banyak sekali outlet-outlet lain yang tidak bisa jalan karena tidak cukup, tidak nutup operasionalnya dikarenakan memang orang-orang tidak mau menggunakan itu karena memang fasilitasnya yang rendah. Dan inilah yang harus kita munculkan. Pemerintah harus hadir di situ bukan sebagai operator, tapi regulator dan fasilitator agar mereka bisa menyiapkan kendaraan yang membuat orang lain bisa ikut dan juga bisa menjadi penumpang kendaraan umum tersebut dan tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang akan kita munculkan kepada mereka, baik secara promotif, baik secara regulatif. Kita akan arahkan kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur, ayo kita gunakan kendaraan umum atau transportasi umum dengan cara fasilitasi mereka dengan fasilitas yang baik. Waktunya habis. Kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Kami pastikan waktunya di-set terlebih dahulu waktunya agar tidak error. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan pada Gus Han, kami pasangan Lulu Lukman tentu berkomitmen agar ke depan kita gunakan transportasi yang ramah lingkungan. Dan tentunya kita akan memulai memberikan contoh kepada seluruh warga masyarakat bahwa nanti kalau Lulu Lukman
diberi kesempatan untuk memimpin Jawa Timur, maka kami akan mulai dari lingkungan pemerintah provinsi, kemudian mengajak swasta yang ada di Jawa Timur dan seluruh masyarakat untuk menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mulai dari yang berasal dari listrik ataupun berasal dari energi-energi lain yang selama ini memang dibutuhkan bagi warga Jawa Timur, terkait juga komitmen kita agar supaya tidak terjadi yang disebut perubahan iklim yang semakin hari semakin global warming ini mengganggu betul. Kita tahu dampaknya sangat besar, kelihatannya kecil, tetapi ini akan bermanfaat bagi seluruh warga Jawa Timur. Tentu kami akan memulai menjadi teladan bagi warga Jawa Timur untuk mewujudkan ini. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan pada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Ngapunten Kushan, kalau jenengan tidak setuju bahwa pemerintah jadi operator, artinya Anda tidak setuju dengan calon gubernur Anda sendiri yang waktu jadi wali kota bikin Surabaya bus. Dan di Jakarta juga salah satu transportasi publik yang paling diandalkan adalah Transjakarta dikelola oleh pemerintah. Jadi sebenarnya hadirnya pemerintah sebagai operator tidak selalu konflik dengan operator yang murni swasta. Justru kita by the service. By the service itu kita hanya menyediakan payment, swasta yang kemudian hadir mengoperasikan. Jadi ini kerjasama pemerintah swasta, bukan menggusur swasta. Dan rutenya tidak pernah conflicting. Jadi ini adalah sesuatu yang saya rasa sangat positif, sangat bermanfaat. Jadi saya hanya ingin meluruskan saja bahwa kehadiran pemerintah melalui Transjatim, apalagi terintegrasi, komuter, misalnya komuter lain kereta bisa terintegrasi dengan Transjatim sudah. Dan juga tarif 5.000 itu 2 jam bisa lewat koridor mana aja. Saya rasa sekian, terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Bisa kita tampilkan, Nomor urut 2, mohon maaf kami ralat. Untuk nomor urut 2 untuk bisa memilih icon yang ada di layar, silakan. Edamame. Yang mana? Edamame. Nomor urut 2, silakan calon wakil gubernur nomor urut 2. Sambil dipilih di layar. Gusan, jenengan apa saya nih? Nomor 2, silakan. Itu udah keluar tapi. Belum. Edamame. Riset dulu. Kita riset, kita tampilkan lagi. Silakan. Baik, saya pilih Alen-Alen. Alen, oke baik. Calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan sesuai subtema yaitu pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap penanganan limbah B3. Yaitu bahan beracun ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan yang kompleks karena di saat yang sama industri tentunya menimbulkan limbah yang masuk kategori B3. Bagaimana strategi konkret dari Mas Lukman untuk mengatasi masalah limbah B3? Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Terima kasih Mas Emil. Kita tahu kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 87 ayat 1, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau tindakan tertentu. Beberapa hari yang lalu, tanggal 11 September 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis sanksi salah satu perusahaan yang ada di Pasuruan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sanksinya adalah 48 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara. Ini membuktikan bahwa kita memerlukan komitmen yang tinggi sebagai pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan. Maka yang pertama kita tentu akan melakukan pengawasan
melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua, penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan langkah preventif, yakni pencegahan, yang tentu saja kita perlu mengajak semua stakeholder, baik dari ormas, kampus, LSM, pribadi-pribadi, dan lain sebagainya. Banyak sekali area di Jawa Timur ini yang terindikasi ada limbah B3, tapi itu tentu akan kita bahas nanti. Terima kasih. Waktu habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kalau orientasi kita adalah menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tentunya penegakan hukum harus menjadi solusi yang dibarengi dengan upaya memberikan solusi yang konkret. Yaitu dalam hal ini adalah penyediaan tempat pembuangan limbah B3. Mungkin perlu diketahui hanya ada di Cilengsi, satu saja yang ada di Indonesia. Maka kita bikin menjadi 2 sekarang karena di Jawa Timur, di Dawar Blandong akhirnya sudah ada tempat penanganan limbah B3. Ini adalah terobosan yang luar biasa karena sekarang industri di Jawa Timur tidak perlu sekedar khawatir bagaimana mengirim jauh sekali ke Jawa Barat untuk melimbah B3-nya. Mereka bisa mengirim ke Dawar Blandong di Mojokerto. Ini menjadi sebuah solusi untuk memecahkan 2 masalah. Lingkungan hidup terjaga B3, tetapi di saat yang sama industri dapat solusi, sehingga bukan saja kita memberikan sanksi, tapi kita memberikan solusi kepada pertumbuhan ekonomi. Waktunya habis, Bapak. Kami mohon tenang. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk dapat merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Yang lalu Pemprov kalah kasasi dari tuntutan sebuah LSM yang sangat peduli dengan lingkungan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan Kali Brantas. Kali Brantas ternyata tercemar dan kandungan plastik kecil, plastik mikronya itu sangat tidak sehat untuk kesehatan manusia. Artinya, andaikan saja pengawasan ini betul-betul dijalankan dengan baik oleh siapapun itu yang pernah memimpin Jawa Timur ini, tidak akan terjadi seperti itu. Dan justru tidak perlu kita mengajukan kasasi, mengajukan pembelaan. Memang kalau itu misalnya kita akui bahwa itu adalah keteledoran atau kelalaian kita untuk mengelola sungai yang seharusnya ditanggung-jawabi oleh pemerintah provinsi. Padahal Kali Brantas, beberapa waktu yang lalu saya menyusuri sungai tersebut, mereka adalah bahan pokok dari minumnya orang-orang Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dan andaikan kalau itu kotor, insya Allah itu tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya habis. Baik, berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memilih salah satu ikon yang ada di layar. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor 3 memilih ikon. Brem. Subtema perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan sesuai subtema kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Mas Lukman, problem yang ada di Jawa Timur ini adalah... Mohon maaf Bapak, pertanyaan ini ditujukan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Terima kasih. Artinya pertanyaan saya sama kepada... Kita set ulang waktunya, kita set ulang. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Mas Lukman, Mas Emil, bagaimanakah caranya untuk bisa mengurangi kesenjangan dari kemajuan antar wilayah yang ada di Jawa Timur ini, terutama di wilayah Karsidenan Madiun yang selama ini kesenjangannya sangat tinggi sekali. Berikutnya, calon wakil gubernur nomor urut 2 kami persilakan untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau bicara mengenai wilayah Karisidenan Madiun artinya plat AE. Ya, dan plat AE dan AG itu adalah kawasan yang disebut sebagai kawasan selingkar Wilis. Karena mereka mengelilingi Gunung Wilis, ada 6 kabupaten yang mengelilingi. Dan salah satunya Madiun, ada Trenggalek. Ya. Jadi kawasan ini, lingkar Wilis, ini masuk di dalam, jadi kami, Ibu Khofifah, dan juga dengan Presiden dan Menko Perekonomian dan Setkap memasukkan lingkar Wilis dan lintas selatan sebagai salah satu dari 3 pusat pertumbuhan di dalam peraturan Presiden 80 tahun 2019. Lalu kita belum lama menyaksikan
peresmian Bandara Kediri. Bandara Kediri dikawal pembangunannya di era Gubernur Kofifa, dan saat saya menjadi Bupati Trenggalek, saya salah satu dari 8 bupati yang menandatangani petisi kepada Presiden dan Menko Polhukam agar ada bandara di wilayah Mataraman. 13 kabupaten kota dengan 10 juta penduduk tidak punya bandara sama sekali. Hari ini sudah beroperasi penerbangan ke Balikpapan, penerbangan ke Jakarta. Oleh karena itu, afirmasi dalam hal pembangunan bandara, juga pelabuhan Perigi yang sekarang memang sudah mulai digunakan untuk kapal berukuran besar. Lalu tentunya yang tadi disampaikan, bahwa untuk membangun jalan yang melalui pegunungan, sudah menggunakan Islamic Development Bank untuk menghubungkan dari Perigi ke Popoh. Inilah bentuk prioritas kita untuk menjaga kesenjangan. Waktunya habis. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk bisa menanggapi dengan waktu 1 menit. Silakan Bapak. Problemnya adalah fakta dan data mengatakan ada kesenjangan yang sangat tinggi yang ada di daerah wilayah Matraman sana. Coba silakan kita cek. Jadi kemajuan yang ada di wilayah Magetan dan Madiun jauh berbeda walaupun tempatnya sangat dekat sekali. Inti dari integrasi, inti dari pembangunan yang terencana adalah bagaimana pemerataan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan yang merata. Bukan terparsial hanya kota-kota tertentu saja. Maka yang saya katakan sebaiknya kita membangun sebuah kabupaten yang terintegrasi, itu bisa akan terjadi andaikan tidak ada ego dan juga tidak ada seakan-akan kemampuan kota semuanya diatur oleh satu kota sendiri, yang lainnya tidak dikasih kesempatan yang lainnya. Itulah yang saya maksudkan, andaikan saja pembangunan bisa terbangun dengan terintegrasi, maka insya Allah pembangunan akan merata, tidak seperti yang sekarang ini di Magetan dan di Madiun. Baik, waktu habis. Berikutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk dapat merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Kalau kita lihat kabupaten-kabupaten yang maju ekonominya itu di Jawa Timur terpusat di 6 kabupaten. Ada di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Kediri, dan Malang. Betul yang dikatakan Gus Han bahwa area Selingkar Wilis ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam konteks rencana tata ruang tata wilayah, maka kita harus memprioritaskan agenda sesuai dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 ini. Maka di sana ketentuannya adalah agroindustri. Karena itu misalnya dalam konteks di Selingkar Wilis itu ada meliputi 10 kabupaten kota. Nah, salah satunya misalnya di Ngawi. Itu lokasinya di Kecamatan Widodaren dan Karanganyar. Agenda besarnya adalah untuk agroindustri, hilirisasi terkait hasil-hasil pertanian. Karena itu kita prioritaskan ke sana. Terima kasih. Waktunya habis. Boleh hadirin sekalian berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua calon wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Dan di sesi berikutnya adalah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, sesi pernyataan penutup di mana para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur meyakinkan kembali pemilihnya, tentunya warga masyarakat Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Ya pemirsa, masih bersama kami di